Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di Titik Balik Perubahan. Masih dengan edisi Daily Reflection Dr. David Erhop. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, Mari. dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Yuk. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita lanjutkan dari reflection yang Februari 18 ya. Bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran gitu ya, maka semakin besar kemungkinan apa yang ada dalam pikiran akan terwujud gitu. Jadi semakin tinggi level kesadaran, kemungkinan kemungkinan dalam pikiran itu terwujud itu makin besar gitu. Tapi gini, pertama-tama tuh ini kita bikin gini ya. Ini kan level kesadaran. Nanti level kesadaran itu kan sebenarnya konteks pengetahuan diri gitu kan. Dia sebuah konteks diri. Kemudian konteks diri itu kan masuk ke dalam dimensi waktu gitu. Nah, ini orang gitu ya. Orang itu ada yang dimensi ruang, ada yang dimensi waktu gitu. Jadi saya menghindari banyaknya istilah mengenai jiwa gitu ya. Enggak, udah 3 aja. Atau lebih ini 2 saja gitu. Diri dengan orang. Orang itu ada yang menempati dimensi ruang. Dia adalah tubuh anggota masyarakat. Dan ada orang yang menempati dimensi waktu. Yang itu kemudian kita sebut sebagai wilayah psikologis. Gitu. Wilayah psikologis. Jadi sebenarnya tuh apa yang ada di dalam waktu gitu ya, itu lama-lama dia akan aktual ke dalam ruang gitu. Jadi posisi sosial kita hari ini itu adalah akumulasi dari nature diri dalam dimensi waktu. Jadi misalnya gini. Misalnya sekarang kamu udah dimensi 7. Itu kan konteks dirimu. Tetapi dalam dimensi waktumu itu akan dihitung. Kamu dimensi 3 itu berapa lama? Ya kan? Dan dihitungnya itu juga tidak dihitung individual, dihitungnya kolektif. Kan kalau sudah dimensi 7 kan nggak ada lagi, ya ada waktu individu, ada waktu lokal, ada waktu non-lokal. Berarti kalau dimensi 5 itu diakumulasi gitu. Lokal, non-lokal gitu sebagai satu dan sama gitu.
Jadi sebenarnya itu konteks diri kita itu sudah aktual di dalam waktu gitu. Sudah aktual di dalam waktu, tinggal nunggu aktualnya di dalam ruang. Tinggal nunggu aktualnya di dalam ruang. Ya, cara yang paling bagus untuk melihat aktual yang di dalam ruang itu adalah lihat aja saldonya gitu. Itu kan posisi ya, posisi sosial. Posisi orang dalam ruang itu lihat aja saldonya gitu. Lihat aja saldo. Seperti itu. Dan itu dikaitkan dengan potensi dalam waktu gitu. Jadi kalau ingin mengubah di dalam ruang, ubahlah di dalam waktu gitu. Tapi untuk bisa mengubah apa yang dalam dimensi waktu, kita harus mengubah konteks diri kita dulu. Konteks diri kita. Seperti itu. Nah, kadang-kadang itu kita jadi apa ya? Jadi gagap dengan prinsip ini gitu. Kita sibuk dengan apa namanya? Kita menjadi sibuk dengan perubahan di dimensi ruang gitu kan. Tapi tidak mau sibuk mengurus konteks diri dalam dimensi waktu. Harusnya itu sibuk dulu, urus itu konteks diri dalam dimensi waktu. Nanti dalam ruang itu nanti katut dia, nanti katut. Yang ada hari ini kan kita sibuk ngurusin yang di dalam ruang, nggak sibuk ngurusin yang di dalam waktu. Akhirnya kita ya gini-gini aja gitu. Nggak pernah bertumbuh. Cuma memang kan repotnya ketika kita mau mengurus konteks diri dalam waktu gitu. Maka kemudian itu kita harus berurusan dengan konteks diri di dalam pengetahuan gitu. Ini tuh model ini bisa, kalau Hawking kan gambar itu gini ya. Konteks, kemudian waktu gitu ya, keadaan, lalu ada konten gitu. Ini konteks diri, ini medan dari diri, medan dari konteks. Ini konten dari konteks gitu. Masih ingat ya, ini pelajaran zaman bahula dulu, zaman lama. Coba kita gambar ulang gitu ya. Ini konteks diri. Kemudian setiap konteks itu menciptakan medan dalam waktu, feel. Nah, ini nanti medan dari konteks. Kalau ini adalah konten dari konteks. Tapi biasanya disingkat saja konteks, medan, konten. Tapi kalau secara logika tuh, kalau runutnya itu konteks dulu. Konteks itu menciptakan medan. Inilah yang dalam dimensi waktu, time. Ini konten itu dalam dimensi ruang, space.
Begitu kira-kira. Dan Medan dari konteks itu dia kolektif. Dia kolektif. Hanya yang dimensi tiga lah yang melihat bahwa Medan ini bersifat lokal. Dia non lokal sebenarnya, dia kolektif gitu. Tapi yang kolektif itu bisa dilokalisir juga, dilokalisir menjadi isu-isu tubuh, itu kan lokalisir kan, keluarga, pemilih, sama aja ya. Keluarga, bisnis itu lokalitasnya saja, cara kita melokalitas Medan dari konteks kesadaran kita. Pekerjaan melokalitas ini pekerjaan pikiran nih. Nah, itu pelajaran di apartemen Surabaya. Mungkin 6 tahun yang lalu, 5 tahunan. Jadi pada akhirnya tuh kita tidak bisa mengubah Medan dari konteks kalau konteksnya tidak berubah. Rubah dulu, shifting dulu, jenis konteksnya. Nanti Medannya akan berubah. Kalau Medannya berubah, nanti itu konten dari konteks itu akan muncul dalam dimensi ruang. Gitu. Kayak gitu. Ya itu aja sih pagi ini kelasnya ya. Poinnya itu. Cuman masalahnya kan kita hidup tuh dengan konteks diri dimensi katakan 3 atau 4 gitu. Maka perjuangannya itu hanya di dimensi ruang, dimensi waktu. Kita tidak melihat bahwa dimensi ruang, dimensi waktu itu produk dari konteks diri gitu. Nah, urusan konteks diri inilah yang merupakan wilayah spiritual gitu. Medan ini wilayah psikologis. Konten ini wilayah sosial gitu. Saya kira itu dulu. Matur nuwun, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buku pendasaran akunya dibaca. Itu ya Mas Jamim. Siap. Terima kasih Bang Swar. Terima kasih teman-teman. Allah kita sambung bisa atau minggu ini, tunggu aja informasi dan pengumuman. Dan insya Allah mentoring PLOC bulan depan itu ya, insya Allah tanggal nah, ya tanggal 19 sampai 21 Juli ya. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan persiapkan dulu. Baik, kita bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.